Puji nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam pujian semesta. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian ini.
Tuhan kami di dalam hati ya Yesus. Kiranya Bapa, Bapa menyucikan setiap hati kami, pikiran kami ya Bapa, perbuatan kami ya Yesus, sudah semuanya sudah bermudah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menggunakan kami dapat datang beribadah bersama-sama. Saudara seiman kami ya Bapa di dalam rumahmu ini ya Yesus. Kami dapat memuji Tuhan ya Bapa. Kiranya ya Bapa, pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat pada sore hari ini boleh dapat berkenan tanpa menjadi rupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau juga telah memakai kami Bapa dalam sayang pada sore hari ini yang naik Engkau. Kiranya Engkau pakai kami lagi ya Bapa sukacita, mulai dari kemenangan daripada ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap hati ya Bapa dan pada sore hari yang naik Engkau. Bahkan dan juga hamba ya Bapa mereka sebagai daripada firman-Mu. Kiranya Engkau pakai beliau dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat terbaik yang Kau berikan buat pribadi kami pribadi ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami menuntut Allah yang besar, kami menuntut Allah yang mampu ya Yesus menggunakan segala perkara ya Bapa. Segala apa yang kami alami Yesus, dapat kami menangkan ya Bapa di dalam Kau. Dan ketika kami percaya Bapa bahwa kami mendapatkan solusi terbaik ya Bapa di dalam Kau, dari segala mujizat bisa terjadi atas kami ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk kesehatan juga yang masih Kau berikan kepada saudara kami ya Bapa. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan kami juga berdoa bagi teman simak kami yang mungkin belum terus hari ini ya Bapa. Kiranya mereka yang sedang perjalanan beribadah Bapa mereka ya Bapa. Di dalam kami dengan sama dengan tidak sanggup apapun ya Yesus. Kiranya juga ya Bapa. Sebagian dari mereka yang bisa hadir dalam keadaan malas, kiranya Kau untuk keluarga ya Bapa. Jaga mereka kerinduan hadir mereka dapat datang bersama-sama beribadah dengan kami di dalam rumah-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala puji dan hormat yang bagi nama-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk kami dapat menjalankan ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau ya Yesus berkenan yang kami serta semuanya berkenan kasih kami ya Tuhan. Jadi dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Masih tinggal berdiri, kita akan lanjut dengan pujian hari yang terbaik.
Amen.
Siapkan hati kami untuk mendengar firman hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini walaupun dalam suasana merema, tapi saudara merema untuk Tuhan. Ya, banyak yang tidak hadir karena mungkin kesibukan untuk menyambut lebaran. Tapi Bang kami puji Tuhan ya, hadir ya Bang. Kenapa Bang hadir? Mewakili Mama. Puji Tuhan. Hari ini kita mau membicarakan tentang pendamaian, yaitu dua insan yang sedang berdamai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dengar istilah pendamaian,
pasti diawali dengan sebuah perseteruan, ya. Gak mungkin saya dan Bunda Uni misalnya berdamai tanpa sebelumnya berseteru, ya. Kalau kita baik-baik aja, ngapain kita berdamai, ya. Sesuatu pendamaian pasti ada beberapa pihak yang terlibat dan diawali pasti dengan perseteruan, perselisihan, keributan, tuh, ya. Seperti mungkin kemarin pemilu 3 kubu bersih tegang. Nah, tapi setelah hasil keluar KPU, mereka melakukan pendamaian. Gak mungkin selamanya berseteru, ya. Capek. Nah, dalam sebuah proses pendamaian, Bapak Saudara, harus ada salah satu yang berinisiatif. Karena kalau semuanya nggak ada inisiatif, ya udah tidak akan terjadi proses pendamaian. Nah, tujuan dari pendamaian adalah sebuah hubungan yang mungkin tadinya renggang, tadinya jauh, menjadi dekat. Mungkin tadinya karena sesuatu masalah hubungannya nggak normal, jadi bisa kembali normal dan harmonis kembali. Itu kan tujuan sebuah pendamaian, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mau ambil sebuah cerita lah. Pada saat pemerintahan zaman Jokowi, yang saat ini masih, ya, belum dilantik Bapak Prabowo, itu saya melihat Bapak Jokowi itu begitu konsen dengan pembangunan jalan tol. Betul? Bapak Ibu Saudara dulu ke Cirebon lewat Indramayu berapa jam? Pasar Tengok berapa jam? 2,5 jam, ya. Kalau lagi nyantai ya kiri kanan 3 jam. Kalau banyak berhentinya, banyak jajannya, nah itu bisa 3 jam. Nah, sekarang karena ada jalan tol, itu bisa cuma 1,5 jam. Betul? Nah, dalam setiap proses pembangunan itu pasti ada hasilnya. Saya juga ikut merasakan ketika beberapa waktu ke Solo, waktu itu ada undangan pernikahan saudara. Itu biasanya kita itu kalau ke Solo berapa jam nih? 11 jam, ya. 11 kalau lagi nyantai banyak berhentinya, banyak berhenti di rest area itu bisa 12 jam atau berapa jam, ya. Apalagi kalau macet. Pernah kita sampai 15 sampai 17 jam. Ya, waktu itu mau lebaran kalau nggak salah. Nah, sekarang setelah adanya jalan tol, ya, yang menghubungkan antara Jakarta dengan Surabaya, itu dari Haludelis ke Solo cuma kira-kira 6 sampai 7 jam. Ya, tapi kalau ke Semarang bisa 3 sampai 4 jam. Itu karena suatu pembangunan jalan tol. Nah, ternyata dari situ saya melihat bahwa sebuah pembangunan proyek-proyek infrastruktur, ya, itu di suatu daerah, misalnya di daerah Jakarta sampai Surabaya, itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara, membuat yang dulunya jauh banget, ya, dari Jakarta ke Surabaya dulu kayaknya jauh banget, ya, naik bis bisa berapa hari, tapi sekarang bisa lebih dekat, ya. Pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol, itu yang tadinya sulit. Saya dulu ingat dari Haludelis ke Subang aja, itu kayak naik ombak baru. Saya pernah alami waktu ngambil acak lagi. Saudara bayangin, itu saya sempat kontraksi dari Patrol ke Haludelis. Itu kan jalannya kayak gitu, ya. Itu acak di perut, dia bereaksi, saudara. Nah, kenapa? Infrastrukturnya belum terbangun dengan baik. Waktu itu jalannya masih lubang-lubang kayak ombak baru. Tapi sekarang dari Patrol ke Haludelis cuma 45 menit, ya. Kalau nggak banyak berhentinya, ya. Kalau berhenti dulu beli sambal asem, ya itu bisa 5 jam. Nah, ternyata surga juga sudah melakukan proyek ini. Apa itu, saudara? Apa coba om? Belum tahu proyeknya udah amen, ya. Melakukan proyek pembangunan infrastruktur secara rohani. Hal ini dicatat oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi, saudara perhatikan, ya, persis seperti yang saya katakan
ayat sih. Yang dulu jauh jadi dekat, yang dulu berseteru jadi berdamai. Itu sudah dicatat oleh Alkitab. Ketika terjadi perseteruan di Taman Eden, ada jarak antara Allah dengan manusia, maka diadakanlah sebuah pendamaian. Saya bayangkan ya, ketika manusia berseteru dengan Allah, yang berinisiatif untuk berdamai siapa? Allah. Selama mungkin beratus-ratus tahun, apa nggak tahu hitungan mereka berapa, surga apa? Ini gimana nih? Manusia dengan Allah terpisah jauh karena dosa. Mereka rapat paripurna. Akhirnya diputuskan suatu keputusan surga. Kita kirim orang dalam. Siapa dia? Yesus. Menjelma menjadi manusia. Dikirimlah orang dalam yang namanya Yesus. Supaya apa? Kita yang tadinya karena dosa Adam dan Hawa menjadi berseteru dengan Allah, disatukan lagi. Tembok pemisah itu diruntuhkan lewat kematian Yesus di atas. Ya, ini sudah dicatat di Alkitab, saudara. Dalam sebuah proyek infrastruktur, kembali lagi ya, cerita infrastruktur. Jadi pembangunan infrastruktur itu seperti jalan tol, rumah sakit, ya, sekolah, itu pembangunan infrastruktur. Biasanya melibatkan 3 pihak. Yang pertama apa, Ferry? Yang pertama adalah inisiator. Nah, biasanya kalau di Indonesia, inisiatornya itu pemerintah pusat, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Ya, biasanya pemerintah pusat berinisiatif, oh di Haurgelis jalannya jelek-jelek. Misalnya, oh karena dari Jakarta ke Surabaya lama banget. Apalagi kalau lebaran, orang bisa berhari-hari di jalan, betul? Ada yang nggak bisa ke belakang, rest areanya penuh, macet, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya pemerintah pusat sebagai inisiator berinisiatif membangun jalan tol. Nah, pihak kedua dalam sebuah pembangunan infrastruktur, saya katakan dari jalan tol contohnya, itu ada yang disebut mediator. Ya, sebelum pembangunan jalan tol, saudara, dari Jakarta ke Surabaya misalnya, itu diperlukan seorang mediator. Nah, biasanya di pemerintahan Bapak Jokowi yang dikirim itu adalah Bapak siapa yang menjago ngedram tuh? Nih, jago ngedram, rambutnya udah putih. Bapak Basuki. Dia biasanya dikirim oleh pemerintah pusat, tugasnya berat. Tugasnya berat, dia harus berhadapan dengan pemuka-pemuka agama, pemuka adat, masyarakat yang nyenyap, tanahnya nggak mau dijual, betul? Itu dia berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Susah diatur, mintanya harganya tinggi misalnya. Nah itu tugasnya Bapak Basuki. Tugasnya ribet, ketemu banyak orang, ketemu pemuka-pemuka agama. Dia menjelaskan misalnya, oh pemerintah pusat akan membangun jalan tol dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya. Nah dia kan harus membebaskan lahan, betul? Nah itu tugasnya Bapak Basuki, berat. Ya. Itu tugas orang mediator. Nah setelah mediator ada pihak ketiga, yaitu komunikator. Ketika pembangunan jalan tol selesai dilaksanakan, biasanya ada, kalau kita bilang, kesaksian, betul? Kemarin saudara-saudara kita beberapa tahun ini mereka banyak yang komen, aduh mudik sekarang lebih enak, lebih cepat, lebih nyaman, betul? Banyak rest area. Mudik sekarang nggak menakutkan lagi. Karena apa? Nggak macet lagi, macet pun paling padat merah. Ya itu namanya komunikator. Hasil dari pembangunan jalan tol dikomen dengan harapan kita bisa cerita ke orang lain. Sekarang kalau dari Jakarta ke Surabaya enggak lama loh, misalnya gitu. Sekarang kalau dari Haurgelis ke Cirebon cuma sejam setengah loh, betul? Itu kita sebagai komunikator menceritakan hasil dari pembangunan infrastruktur. Nah, di dunia istilah kerennya ya,
di dunia food and beverage, apa tuh Indonesia? Makanan dan minuman. Ya. Di dunia biasanya disingkat F&B, ya. Di dunia F&B atau makanan dan minuman, biasanya dikenal dengan istilah let your work network work. Saya mau coba jelaskan. Misalnya Bunda Loli punya restoran. Punya restoran apa tuh? Hah? Oh, misalnya Bunda Loli Asep. Asep ini tadi paling ribet. Kamu kayak Bapak Basuki aja ya. Kerja aja ribet modal mandir. Misalnya Bunda Loli punya restoran, katanya Chinese food. Nah, kita misalnya makan nih di restoran Bunda Loli, ditraktir Mbak Kami. Ya Bang, amin Bang. Nah, ditraktir. Ternyata ketika kita selesai makan, ya, biasanya ya, kita sebelum makan apa? Foto dulu. Oh iya, doa rohani banget memang ternyata saat ini. Ya, biasanya kalau manajer foto dulu baru doa. Karena setelah doa udah gak kuat, habis gitu ya. Kita foto. Habis di foto kita makan dulu kan, dicicipin. Ternyata, misalnya kita yang ditraktir Ami, itu dijamah oleh masakannya Bunda Loli. Ih, enak banget. Ami upload, cekrek, upload di media sosial. Captionnya apa nih? Ya, hai guys, masakan di restoran Bunda Loli enaknya parah banget. Ya, secara tidak langsung, Ami kan jadi gaji sama Bunda Loli. Tetapi secara tidak langsung, uploadan Ami dilihat semua orang yang berteman dengan Ami. Secara nggak langsung, Ami itu kayak jadi pegawai Bunda Loli, betul? Dia menjadi komunikator yang baik. Dia bilang, enak loh, masakan di restoran Chinese foodnya Bunda Loli. Namanya apa Bu? Hah? Xing Hang Hang Hang, ya. Nah, itu komunikator yang baik. Siapa yang kerja? Customer, ya, dibayar enggak, tapi dia secara tidak langsung jadi komunikator yang baik. Betul? Seperti saya tadi menceritakan tentang jalan tol. Saya nggak digaji oleh Bapak Jokowi, nggak disuruh promosi, enggak. Tapi karena saya mengalami sendiri, saya bisa cerita. Ya. Coba di ayat. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Semangat kan? Dia lagi puasa banget. 2 Korintus 5 ayat 18. Dari semuanya ini, dari siapa saudara? Dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi saya dan saudara, ketika sudah mengalami Kristus, sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah didamaikan dengan Allah, kita dipercayakan sebuah pelayanan pendamaian. Kita bertugas sebagai komunikator. Tuhan itu baik. Tuhan itu suka nyembuhin yang sakit loh, asal kamu percaya. Sebelumnya kita sudah mengalami ayat 19, coba. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sejauh timur dari barat, kesalahan pelanggaran saya dibuang oleh Tuhan, enggak diingat-ingat lagi. Dan sekali lagi, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Malam hari ini Tuhan mempercayakan
berita pendamaian kepada saya dan saudara. Ceritakan bahwa kita sudah didamaikan oleh Yesus. Saudara mengalami kesaksian, kesembuhan, itu saudara harus jadi komunikator yang baik. Nah, ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Saya dan saudara adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Ya. Ayat 21. Dia tidak mengenal dosa, ya. Yesus nggak kenal dosa loh. Telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena saya dan saudara. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika saudara membaca ayat-ayat tadi, itu sama kayak pembangunan infrastruktur tadi. Ada 3 pihak yang terlibat. Dalam hal ini yang menjadi inisiator siapa? Allah. Dia berinisiatif mendamaikan manusia dengan dirinya. Dia kasih ide. Nah, yang bertugas sebagai mediator adalah Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus itu tugasnya paling berat, betul? Saking beratnya di taman Getsemani dia berdoa, darahnya bercampur dengan darah. Saking beratnya bebannya untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Tugas Yesus paling berat. Dia harus meyakinkan, ini aku jalan kebenaran dan hidup. Kesembuhan dari aku. Jalan keselamatan itu lewat aku. Betul? Tugasnya berat loh. Dia harus meyakinkan manusia bahwa hanya Dia sumber keselamatan, hanya Dia satu-satunya sumber pengharapan. Tugasnya bukan membebaskan Adam, tapi membebaskan apa saudara? Manusia dari dosa. Nah, kita sampai batuk ya Bunda. Memang tugas Yesus berat, membuat Bunda yang batuk jadi sembuh. Minum dulu, berdamailah. Nah, kita sebagai pihak ketiga, manusia yang sudah diselamatkan, merasakan kasih Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, betul? Ibu Fitri sudah diselamatkan. Ibu Fitri harus menjadi komunikator yang baik. Caranya gimana? Kalau Ibu Fitri sudah mengalami Tuhan, sudah ada banyak kesaksian kesembuhan, sudah ada banyak kesaksian pertolongan Tuhan, cerita. Jadi komunikator yang baik, bersaksi, cerita, Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu membawa damai, kita kalau dekat sama Tuhan ada damai yang luar biasa. Amin. 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 Saudara yang Tuhan, kenapa bukan dari sini? Jangan hanya sebatas pelayanan. Kalau saudara hanya mengalami pelayanan, hanya mengalami ibadah, ini rutinitas. Tapi alami sesungguhnya Tuhan. Saudara misalnya beli Indomie goreng ya Cisita. Cisita sekarang jadi set mie. Misalnya Cisita beli Indomie goreng itu kan sampai batuk lagi Bunda Loni. Bunda Loni kalau mendengar sesuatu yang luar biasa itu batuk. Tepuk-tepuk, kalau nggak hilang-hilang abok ya. Misalnya Cisita beli Indomie goreng ya. Nah, Cisita cuma lihat berat Indomie goreng 380 gram. Dimasaknya begini, buka minyak, terus buka bumbu-bumbunya, betul? Dilihat, cuma dilihat itu sama Cisita. Terus abis itu panaskan air selama 3 menit sampai mendidih. Cisita cuma baca begitu. Lalu masukkan minyak, lalu dimasak. Abis itu minyak ditinggal dong, nggak diapa-apain, nggak dimasak. Ngerasain nggak enaknya mie? Enggak, cuma tahu beratnya Indomie goreng itu segini, cara bikinnya segini, expirednya tanggal segini. Tapi
Saudara lihat dengan iman. Tapi nggak ngerasain enaknya rasanya Indomie. Itu kalau saudara ikut Tuhan cuma mengalami ibadah, cuma mengalami pelayanan, tapi nggak mengalami kedekatan sesungguhnya dengan Tuhan. Saudara cuma tahu, oh Yesus lahir disebut hari Natal, oh Yesus mati disebut Paskah, oh Yesus lahirnya di sini, oh Yesus naik ke surga ini, oh Yesus muridnya 12. Cuma sebatas itu saudara tahu. Saudara nggak mengalami hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ketika ada masalah, saudara akan dengan mudah meninggalkan Yesus. Jangan amin, om. Ya, jadilah duta-duta pendamaian. Karena saudara udah mengalami Tuhan. Jadilah di gereja, di rumah membawa berita damai. Ya, jangan suka nakut-nakutin. Akak ke gereja loh, nanti nggak diberkati. Itu saudara nakut-nakutin dia loh. Dia beneran jadi takut loh. Jadi ke gerejanya karena apa? Takut. Saudara jadi satpam di rumah kayak gitu. Baca Alkitab loh. Nanti dikutuk kalau nggak baca. Anak itu baca Alkitabnya karena haus dan lapar akan kebenaran atau karena takut? Karena takut. Mama tadi melotot. Saya belum baca, mama melotot. Apalagi saya nggak baca beneran. Melototnya bisa sampai keluar matanya. Ya kan? Jadi anak-anak kita di rumah kita takut-takutin. Nggak gitulah. Bahwa anak-anak mengalami Tuhan. Amin. Bahwa mereka dekat sama Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan. Tanpa saudara takut-takutin, mereka akan baca Alkitab sendiri. Tanpa saudara suruh-suruh, mereka akan melayani Tuhan. Tanpa saudara dorong-dorong, mereka akan rajin ke gereja. Benar. Tapi kalau saudara baca Alkitab, nanti neraka. Baca ini. Takut. Orang ke gereja datang sama Tuhan bukan karena inisiatif sendiri, bukan karena kerinduan, tapi karena takut. Takut neraka pun. Amin. Jangan suka gitu. Jadilah duta-duta yang membawa berita dan amin. Ya, ubah ya. Ubah metode kita dalam membawa orang-orang pada Yesus. Jangan suka nakutin. Dulu saya ditakutin, Yesus sudah mau datang loh. Yesus sudah mau datang. Sampai saya umur 44 tahun, Yesus sudah datang. Betul? Ditakut-takutin. Ke gereja loh, Yesus sudah mau datang. Hidup benar loh, Yesus sudah mau datang. Enggak gitulah. Jadilah pembawa damai. Jadilah a good communicator. Komunikator yang baik, membawa berita yang baik, membawa berita damai. Karena kalau nggak gitu kita bisa salah terima berita. Seperti contoh ada sebuah cerita. Ada seorang anak muda, besarnya dia jadi hamba Tuhan. Nah ketika SMP, dia itu disuruh milih ekstrakurikulernya. Ada basket, biasanya ada basket. Nah, ada tata boga. Dia anak laki, tapi dari kecil dia senang lihat mamanya masak. Jadi dia pilih tata boga. Temennya yang laki cuma satu. Jadi sekelas itu kebanyakan perempuan. Ya. Nah, pada suatu hari kelas mereka, kelas tata boga, dapat tugas plating. Plating itu menghias piring, ya. Jadi kalau gado-gado dihias, nanti ada telurnya begini, gitu ya. Telurnya ada utara. Saya dari pramuka apa kuliah ya? Dikasih tugas bawa telur apa sih? Mata sapi, telurnya menghadap ke utara. Saya bingung. Hari dapat ide begini. Yang nanya itu lu hadapin aja ke utara. Ya susah ya menghadapin ke utara ya. Nah, anak muda ini di kelasnya dapat tugas plating. Anak-anak ini anak SMP. Kalian dapat tugas plating atau menghias piring
dengan tema nasi goreng. Saking excitednya, dia seneng banget sampai dia salah berita. Pak, saya ada petugas. Bikin apa? Bikin gado-gado. Pak, beliin buku yang kegrasikan misalnya kalau di sini. Beliin, mau lihat cara plating, cara menghias piring untuk menu makanan gado. Dia pulang, dia cerita sama mamanya, "Ma, saya dapat tugas. Bikin apa? Plating apa? Gado-gado." Jadi pas malamnya disiapin, ya, yang bisa disiapin malam itu untuk sayur-sayur dan telur rebus disiapin besok paginya sama mamanya. Pada saat hari kelas tatap muka, dia dengan percaya diri bawa piring yang sudah dihias dengan tema gado-gado. Gurunya heran, "Bu, ini tugas saya." "Wow, bagus banget." Memang bagus sih, anaknya berbakat. "Aduh, bagus banget." Tapi, saudara pernah digituin? "Aca, cantik banget." Tapi itu bisa yang hidungnya udah gede. Tapi apa, Bu? Tapi tugasnya bukan gado-gado. Apa, Bu? Nasi goreng. Saudara kalau salah nangkep berita firman Tuhan jadi gitu. Emang ada yang suruh saudara nakut-nakutin anak saudara? Ada ayatnya? Jadilah pembawa berita ya, Bunda, jangan takut-takutin. Gak ikut mama neraka. Gak gitu caranya. Rangkul mereka, dampingi mereka. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah seiman semua, ini contoh yang terbaik. Ya, dirangkul. Gak usah ajak ke gereja, gak usah. Tapi biar mereka lihat Yesus dari mamanya. Amin. Itu lebih kekena oleh hati. Dan ke gereja entar neraka, baca kita entar dikutuk kalau enggak. Itu bikin kita ketakutan. Padahal Tuhan Yesus bawa berita damai. Ya jelas, kalau Om Banji papanya belum mau kerja, enggak apa-apa, temenin makan aja, beliin makanan, suapin kalau depan lo disuapin enggak. Dari situ dia bisa melihat Yesus ada dalam diri anaknya. Gitu loh. Jadi duta-duta kerajaan Allah. Jadi kita tahu Yesus bukan dari teori aja. Kayak tadi Cisinta beli Indomie goreng. Kita bisa ngerasain kasih Yesus, kita bisa cerita, betul? Loh, kalau kita nggak ngalamin kasih Yesus, nggak mengalami pengampunan, gimana kita mau bersaksi? Amin. Ya, kita ngalamin dulu. Saya sudah ditebus, saya orang berdosa yang dibenarkan. Predikat saya dan saudara sama loh. Mau saya hamba Tuhan, mau dia majelis jemaat biasa, sama di hadapan Tuhan. Pendosa yang dibenar itu loh. Kita dibenarkan oleh Allah. Gak usah ngotot-ngotot kalau itu akal, bukan? Biarin aja. Nanti dia takut ke gereja kalau dipelototin terus. Biarin. Jangan bikin trauma anak-anak saudara kalau di gereja. Nanti emaknya pelayanan, anaknya main di alun-alun. Kenapa? Takut ke gereja. Kenapa? Melotot semua orang-orangnya. Udah biarin aja. Yang penting gak jatuh. Ya Arka ya. Ya Asep. Mau dipanggil Arka gak nengok, panggil aja Asep. Asep bisa duduk dan nangis. Bisa. Loh kan? Nangis dia, nangis. Tuh, duduk sendiri, harus diprototin. Ya? Ganteng bisa duduk dengan nangis. Tuh, duduk sendiri. Gak usah ngotot, gak usah kali-kali. Tapi sekali-kali boleh sekali. Ya, ayat 21, saya dan saudara dibenar sama predikatnya di hadapan Allah. Pendosa yang ditebus dan dibenarkan. Jadi kalau sama Cisinta nanti ada orang cerita tentang dosa, Cisinta ekspresinya biasa aja. Jangan, apa? Kamu berbuat itu? Biasa aja. Predikat saya dan saudara sama.
Bedanya apa? Bedanya temannya Cisinta ngaku, kita belum. Betul? Loh, ya kan? Kalau ada orang yang cerita tentang dosanya, gak usah ngomong, hah? Biasa aja. Sama. Predikannya sama. Bedanya yang di depan saudara lagi ngaku, kita belum. Bedanya yang di depan saudara mungkin ketahuan bikin dosa, kita belum ketahuan. Sama? Dibenarkan oleh Allah. Amin. Kalau saudara merasa dibenarkan, melihat orang berdosa, sudut pandang saya dan saudara akan berbeda. Saudara gak akan tunjuk-tunjuk, tapi saudara akan berlaku. Untuk apa? Orang itu mengalami Yesus. Amin? Amin. Ya, amin. Kalau kita sudah mengalami Yesus, saya dan saudara baca kita nggak usah disuruh. Ya nih, Ani kalau sudah mengalami Yesus, nggak usah disuruh pelayanan yang boleh diri. Betul? Saudara nggak perlu diancam-ancam sama Yesus. Ayo kiri, nggak usah. Itu akan keluar dengan sendirinya saudara baca Alkitab. Amin. Tanpa disuruh pun saudara akan stop. Tante Torisa, Wahyu 5 ayat 60, salah. Ya, tanpa disuruh saudara akan lapor. Kenapa saudara harus dan lapor akan firman Tuhan? Nah, Allah ingin ada pendamaian antara dia dengan kita, ya. Ingin hubungan yang harmonis seperti di Taman Eden terulang kembali. Tapi iblis tidak tinggal diam. Betul? Dalam sebuah hubungan, iblis seringkali menaburkan kesombongan. Hati-hati, saudara. Saya puji Tuhan kalau pelayanan masih deg-degan. Bunda kalau pelayanan masih deg-degan? Oh enggak. Saudara, kalau masih deg-degan, puji Tuhan. Ada orang sudah berpuluh-puluh tahun pelayanan, nggak deg-degan lagi. Kalau saya puji Tuhan masih deg-degan, berarti saya masih butuh Tuhan. Tuhan tolong saya. Walaupun mungkin kita sudah terbiasa berdiri di sini, betul? Ya. Tapi berdoalah supaya saudara tiap pelayanan, tiap main musik, tiap mimpin pujian, saudara masih deg-degan, berarti saudara butuh tuh. Tuhan tolong saya mau WL, saya mau jadi singer, saya mau main musik hari ini, tolong saya tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Saya masih ingat ini kalau berkhotbah, ya, deg-degan itu bagus, mengingatkan saya dan saudara supaya tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Jangan kita overconfident, percaya diri berlebihan. Jadi mulai doa lagi, udah biasa, berpuluh-puluh tahun saya melakukan ini udah biasa. Ya, dengan itu bagus. Berarti kita masih mau mengandalkan Tuhan. Amin. Ada dua kisah di Alkitab. Saudara baca aja sendiri di Lukas 18. Ya, di situ ada orang yang dari mudanya kaya, dia datang sama Yesus. Coba buka aja deh Lukas 18. Dia datang sama Yesus, dia bilang gini. Bilang apa Cak? Lukas 18 coba. Kita sekilas aja belajar ya. Lukas 18 ayat, dimulai dari ayat 18. Di situ saudara baca aja sekilas, di situ judulnya orang kaya suka masuk kerajaan surga. Saudara kaya? Amin. Tapi harus mudah masuk dalam kerajaan surga. Nah, di situ orang kaya ini datang sama Yesus, ya. Guru yang baik, ini mujinya luar biasa. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada guru, ada anak bertanya pada gurunya. Orang ini tanya sama Yesus, mengapa kau katakan
di ayat 20 Yesus bilang ini, aku tentu mengetahui segala perintah. Jangan berzina, ini hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Wah, sombong. Lihat ayat yang besar. Coba saudara lihat. Kata orang itu, semuanya itu sudah aku lakukan Tuhan, sudah aku turuti sejak wes. Ayat 22. Yesus nggak kenal dengan hal seperti ini. Ayat 22, apa kata Yesus? Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Amin. Kalau mau Ferry yang ditanya langsung dijual ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah orang ini nurut sama yang dikatakan Yesus? Coba lihat ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Saking kaya, dia nggak bisa mengeluarkan sepeser pun. Boro-boro dibagi, ya. Saudara lihat, dia sedih karena dia nggak mau melakukan itu. Makanya judulnya orang kaya di atas tadi apa? Orang kaya sukar masuk kerajaan karena orang ini belum mengalami hubungan dengan Tuhan. Dia cuma tahu Yesus aja. Dia cuma tahu teorinya aja. Tapi saudara lihat di Lukas 19. Cuma beda satu pasal. Di situ ini familiar. Anak sekolah minggu sering dengar cerita ini. Di Lukas 19 ada cerita tentang Zakheus juga orang kaya, sesama orang kaya. Tapi Lukas 19 kita baca sekilas saja ya. Saya cuma ingin membandingkan orang kaya yang nggak dijamah Tuhan, yang nggak mengalami hubungan indah sama Tuhan, sama orang kaya, udah kaya dia sudah, kepala pemungut cukai, sangat kaya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk melihat Yesus. Nggak berhasil, dia naik pohon. Ketika dia lihat Yesus, Yesus bilang apa? Zakheus turun, sebab aku mau menumpang di rumahmu. Ditolak nggak sama dia? Bisa aja dia orang kaya. Maaf Yesus, jadwal saya habis ini meeting, maaf nggak terima tamu. Bisa aja dia begitu, orang kaya, betul? Tapi apa yang dilakukan? Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan suka. Mengalami Yesus beda. Apa dampaknya? Oh, luar biasa. Tadi orang kaya tadi suruh bagi-bagiin harta ke orang miskin, mau nggak? Sedih, nggak mau. Tapi Zakheus ketika dia mengalami Yesus, dia nggak diminta Yesus loh. Ada perkataannya, Zakheus, kamu harus bagi-bagi ke orang miskin. Ada perintah Yesus? Enggak. Tapi orang otomatis enggak ditakut-takutin sama Yesus, enggak disuruh sama Yesus. Orang kaya ini yang bernama Zakheus langsung bernasar, Tuhan, saudara baca ayatnya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Oh, itu kalau sebelahnya ada ekstrimnya, Beb. Setengah harta kita hilang, Beb. Belum titik, saudara. Kalau sudah baca gitu. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Misalnya Zakheus meres amin 2 juta, dikembalikan berapa? 8 juta. Kalau cuma amin, pasti banyak yang dia peras, betul? Kata istrinya, Beb, itu miskin, Beb. Orang yang memberi buat Yesus tidak akan jadi miskin. Amin. 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 Ya, beda.
lagi yang dari muda melakukan hukum Taurat, cuma teori aja ibadahnya. Cuma tahu, jangan mencuri, jangan membunuh. Melakukannya cuma atas dasar teori, mungkin atas dasar ketakutan. Kalau orang tuanya selalu perintah, kamu harus melakukan hukum Taurat ya, kamu harus melakukan. Tapi beda sama Sakius. Dia ngalamin Tuhan, melihat kasih Yesus. Enggak diminta, memberi sendiri. Enggak disuruh. Yesus enggak suruh, dia ngasih sendiri, berdasar sendiri. Itu bedanya. Kalau saya dan saudara mengalami Tuhan, ya, sama-sama orang kaya. Tapi beda. Ketika kita mengalami Tuhan, jangan bangun tembok atas dasar kesombongan. Orang kaya ini tadi sombong ya. Tapi ketika Sakius menerima Yesus, dia berikan segala galanya. Amin. Bangunlah jembatan, saudara, supaya orang-orang yang ketemu kita mau kenal sama Yesus, mau dekat sama Yesus. Putuskan jembatan dengan masa. Ada saudara masih lihat-lihat ke masa lalu? Hari ini putuskan untuk memutuskan jembatan dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Bedakan antara mengampuni dan mengabaikan. Sekarang banyak orang kalau nggak suka sama seseorang, itu cuma ngabaikan, udah biar aja, nggak usah diselesaikan. Kalau punya nomornya biasanya di blokir aja, ya kamu nggak ingat, atau di mute aja, biar kamu nggak bisa lihat statusnya, betul? Atau unfollow aja, betul? Selesai nggak sebenarnya masalahnya? Enggak. Setahun kemudian ketika saudara lihat mukanya, saudara anggap mungkin sudah selesai dengan diblokir nomornya. Setahun kemudian ketemu dengan orangnya, saudara bisa kayak monster, marah, ngamuk, ini mau marah lagi. Itu namanya bukan mengampuni, tapi mengabaikan. Ketika ketemu orangnya masih panas, di sininya kayak ada bara api, tapi belajar mengampuni. Bedakan ya, saudara, kalau mau mengampuni itu keputusan, bukan dengan memblokir, bukan dengan YouTube bahasa Indonesia apa? Mengheningkan cipta. Jadi kita nggak bisa lihat statusnya, ya kan? Membisukan, ya. Kayak gitu nggak menyelesaikan masalah. Saudara ketemu orangnya nanti udah 10 tahun kemudian, di sini membara. Kalau nggak diselesaikan, kalau ada masalah, putuskan untuk mengampuni. Tuhan, kalau di sini masih panas nih, saya mau memutuskan untuk memaafkan orang ini. Terjadi semalam, memang butuh waktu. Pengampunan itu nggak bisa terjadi semalam, tapi butuh proses. Di proses itulah saudara diuji, dan kalau saudara menang, saudara bisa bebas dari segala ikatan. Terakhir kesaksian. Ada kesaksian dari seorang wanita yang bernama Eva Moses. Hubungannya sama Moses apa? Saudara lihat sendiri ya, di Google. Eva Moses dan saudara kembarnya yang bernama Miriam, mereka selama 4 tahun ditawan di kamp Hitler di Polandia. Ya, mereka ditawan dan selama 4 tahun setiap hari dalam 8 jam mereka jadi bulan-bulanan bebas, tentara ngasih mau apain mereka mau ditelanjangi, mereka mau diperkosa, bebas dalam sehari 8 jam. Dan ini berlangsung selama 4 tahun. Eva Moses baru meninggal tahun 2019 kemarin. Ketika Eva Moses keluar dari tawanan Hitler di usia yang ke-30, secara manusia dibully seperti itu, diperlakukan seperti itu, ditelanjangi, dilecehkan, sakit hati nggak saudara? Itu pasti di rekaman otaknya itu sesuatu yang dendam membara. Tapi di usianya yang
30, Eva Moses memutuskan. Kasih itu bukan perasaan, ya. Kasih itu keputusan. Eva Moses memutuskan, saya akan mengampuni seluruh tentara nasi yang sudah memperlakukan saya dengan tidak senonoh. Dan satu komentar yang dia keluarkan sebenarnya, cara balas dendam yang terbaik di dunia adalah dengan melepaskan. Dia dibebaskan dari segala ikatan dendam, ikatan dalam otaknya yang mungkin pengen balas dendam, enggak terima mungkin sama Tuhan. Banyak alasan kalau dia meninggalkan Tuhan, banyak. Tapi dia memutuskan untuk mengampuni. Dia jadi pembicara terkenal tentang pengampunan. Itu saudara keputusan yang tidak mudah. Saya pasti ada pergolakan dalam batin. Saya dan saudara mungkin cuma diinjek kakinya bisa dendam 5 tahun. Ini Eva Moses diperkosa segalanya lah. Selama 4 tahun. Tiap hari mereka harus buka baju. Gak peduli tentara nasi mau apain mereka. Harus. Secara manusia dia harusnya dendam. Tapi di usia yang ke-30 dia memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Dia jadi pembicara yang berdampak. Banyak orang yang dipulihkan karena kesaksiannya. Banyak orang yang dia jadi komunikator yang baik, saudara. Karena apa? Dia mengalami kasih Tuhan. Dia merasa dia diampuni oleh Tuhan. Dia harus melepaskan pengampunan. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti saya dan saudara. Siapapun. Orang itu udah meninggal aja tidak masalah. Karena pengampunan bukan buat orang itu, buat kesembuhan batin saya dan saudara. Mungkin kita bisa dendam sama orang yang udah meninggal. Bisa dong. Bisa terjadi. Malam ini lepaskan pengampunan. Saudara akan dibebaskan. Pengampunan itu buat kesembuhan jiwa kita. Sehingga kita bisa bangun infrastruktur rohani. Kita yang mungkin jauh dari saudara kita karena berselisih paham, bisa jadi dekat. Karena apa? Kita melepaskan pengampunan. Bangun infrastruktur jembatan yang menjembatani kita dengan orang lain supaya orang lain bisa mengenal Yesus. Amin. Mari malam ini ingat selalu kasih-Nya. Ingat selalu karya salibnya. Jadilah orang-orang yang didamaikan. Ya. Saudara, misi pendamaian Tuhan. Jadi duta-duta pendamaian kerajaan surga di Howard Kristi. Akan dimanapun saudara berada. Amin. Saudara di toko, di rumah tangga, berjualan. Jadi duta-duta pendamaian. Bawa orang-orang yang kita kenal mengenal siapa sesungguhnya. Saya mau lakukan musik. Hari Jumat nanti kita merayakan Paskah. Biar ini menjadi momen untuk persiapan kita. Selalu ingat kasih-Nya, selalu ingat karya salibnya. Kita jadi orang-orang yang berdampak, yang membawa damai, menjadi duta-duta perdamaian. Saya mulai kita semua berdiri. Putuskan jembatan kita dengan masa lalu. Bangun jembatan dengan masa depan. Mari berdamai dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengalami kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Dia yang selalu menerima kita apa adanya. Begitu besar kasih Tuhan, Kau berikan
berikan untuk kami mendengar suara Tuhan. Jangan kami Tuhan hanya bisa Tuhan beribadah dan kami tidak memiliki perubahan apa-apa, tetapi kami mau Tuhan Engkau hadir di hati kami, menjadi Tuhan Yesus pendamai bagi kami dengan Bapa di surga, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa satukan hati untuk jemaat-Mu Tuhan yang sakit di rumah, dimanapun mereka berada, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Kau limpahkan berkat-berkat-Mu, yang dalam saat ini susah Tuhan Kau hiburkan, yang saat ini dalam kebimbangan, kegalauan karena masalah-masalah yang mereka hadapi, bertetapkan hati mereka untuk mereka boleh tetap teguh di dalam Engkau. Berkati anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu sampai lansia Tuhan. Berkati dalam naungan kasih Tuhan, supaya mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Apalagi di momen Paskah ini Tuhan, kembalikan kasih-Mu yang mula-mula atas hidup seluruh jemaat-Mu, supaya mereka boleh tahu apa arti itu Paskah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga Om Ferry, Tuhan memberkati keluarga Tante Nyonya, Tuhan memberkati keluarga Tante lain, Tuhan memberkati keluarga Tante Roisa, Tuhan memberkati untuk Alicia, Tuhan berkati untuk keluarga Bapak Jimia, Tuhan berkati keluarga Silong, Tuhan berkati untuk keluarga Sinta, Tuhan berkati keluarga Jimmy Silong, Tuhan berkati kami semua seisi pastori ada dalam Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, dan kami akan percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah kami akan menjadi ibadah yang mendapatkan keuntungan baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami benar-benar dibenarkan, kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini, dan Tuhan memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan usaha pekerjaannya diberkati secara luar biasa. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.